Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk ancu, anak cucu dan kita semua. Kali ini Oma bawa oleh-oleh dari Metro Lampung ya, dari kebun teman Oma ya, yang memiliki sekolah namanya SMK Kusuma Bangsa. Beliau punya kebunnya itu ternyata ada bunga, ditanam bunga apa ini? Sedap malam. Ya, sedap malam ini biasanya kan memang dipakai untuk mempercantik atau menimbulkan aroma wangi di kamar pengantin biasanya gitu, atau untuk hajatan pengantin di gedung-gedung juga sering dimanfaatkan ini bunga sedap malam. Kenapa dinamain sedap malam? Ya. Bunga sedap malam atau bahasa latinnya ini Polyanthus tuberosau. Ternyata dia mengandung vitamin C, mengandung polifenol, flavonoid, juga karotenoid. Khasiatnya banyak ini ternyata. Ya. Khasiat dari bunga sedap malam ini, dari kandungan farmakologinya tadi, ternyata dia bisa untuk meningkatkan sirkulasi darah, kemudian meredakan stres. Nah, dia kan mempunyai khasiat penenang ya, supaya kalau misalnya pengantin itu jangan panik, jangan terlalu stres gitu ya, maka perlu diberikan sedap malam di kamarnya ya, jadi rangkaian bunga sedap malam. Kemudian selain itu juga bisa mengatasi anemia ya, jadi mempunyai khasiat banyak. Nah, selain khasiat wanginya tadi atau menimbulkan aroma wangi di malam hari, sedap malam ini ternyata bisa dimakan. Bisa jadi bahan makanan. Coba Anda sering makan timlo misalnya ya. Ya, timlo itu atau sup misalnya itu ternyata diberikan sedap malam ya. Nah, sedap malam ini cara mengolahnya kalau menjadi bahan masakan. Jadi kan gini, pada saat seger-seger begitu boleh untuk hiasan ruangan supaya wangi. Untuk pengantin, kalau bukan pengantin boleh enggak ya, boleh saja kalau mau gitu ya. Nah, selain itu kalau sudah nanti agak layu ya, seperti ini misalnya, ini jangan dibuang, ini bisa dikeringkan, bisa juga langsung dimasak. Jadi campuran bahan makanan bisa di timlo, bisa di sup misalnya begitu. Nah, kali ini Oma tidak bikin timlo atau sup, Oma bikin minuman. Bagaimana supaya sedap malam ini rasanya tetap enak ya, punya khasiat obat yang tinggi. Ya, karena tadi bisa menghilangkan stres, bisa mengatasi radang juga gitu ya. Kemudian meningkatkan sirkulasi darah kan bagus ya. Lalu memerangi radikal bebas. Jadi anti kanker ini gitu ya. Nah, Oma akan campurkan bahan seperti ini nih. Ini tadi udah Oma kupas ya, ini jahe merah. Ya, jahe merah. Lalu kebetulan Oma ada bahan ini nih. Ini dari warnanya kan kelihatan ya, ini bukan cabai loh ya. Ini namanya timun mini ya, timun mini, atau ada di daerah lain mungkin ada nama yang lain. Ini rasanya asam ya, asam sedikit, jadi nanti sangat enak kalau dicampurkan dalam formula minuman ini. Oke, tentu saja nanti Oma tuh selalu kalau bikin ramuan nanti ditambahkan garam sedikit ya, supaya khasiatnya keluar semua gitu ya. Oke, sekarang kita akan potong-potong jahenya ya. Oke, seberapa banyakkah jahe yang mau dipakai sebetulnya ya tergantung kita. Kalau mau pedes banget jahenya banyak, atau misalnya nanti jahenya ini mau di blender boleh enggak? Boleh ya. Kita kalau hanya sedikit makainya
bisa saja dipotong-potong begini atau digeprek boleh juga kok. Ini cuman untuk mempermudah saja. Caranya begini ya, jahe merah. Ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, misalnya Ancu punyanya jahe gajah boleh nggak? Boleh. Ini terserah kita saja. Yang pasti kita akan membuat minuman ini yang menyehatkan dan terasa hangat di badan. Nah, ini Oma pakaiin semua. Nanti airnya 1 liter ya. Nah, seperti itu. Lalu sedep malamnya seberapa banyak? Kita ambilnya ya kira-kira sejumput begini saja. Sudah cukup. Oke. Kalau mau banyak boleh nggak? Boleh. Kalau untuk pengobatan tentu saja banyak boleh. Kalau Oma ini untuk menjaga kesehatan saja atau meningkatkan stamina tadi supaya peredaran darah kita lancar. Oke? Oke, kita akan rebus bunga sedep malam bersamaan dengan jahe merah dan sedikit mentimun. Ya. Nah, Ancu, cara masaknya gampang. Ini kita udah tadi di dapur Oma ya udah rebus air, ini udah mendidih. Lalu kita masukkan nih bahan-bahannya. Nih seperti ini. Nanti rasanya asam-asam pedas. Ini jahenya dulu ya. Oke, setelah itu baru kita tambahkan ini bunga nih, kira-kira segini boleh. Airnya 1 liter ya. Nah, tambahin dikit. Oke, nah baru kita, oh ya lupa, tambahkan garam sedikit. Ini kalau untuk bikin sendiri ya, tambahkan garamnya segini nih, segini sedikit aja, seujung sendok teh. Ya. Lalu kita akan masak ya. Oke. Nah, Ancu sudah matang ini minuman dari bunga sedap malam. Tapi Oma karena ingin ini lebih berbeda ya, jadi Oma tambahkan tadi kayu secang nih. Kayu secangnya sedikit sekali supaya warna ininya merah, warna minumannya, dan juga kayu secang bagus kan untuk melancarkan darah. Oke, jadi ini tinggal kita saring. Nanti kita lihat bagaimana warnanya. Ya, oke. Kalau ini memang tidak kental ya. Ini seperti ini saja. Jadi ini bisa dijadikan minuman harian boleh ya. Sedep malam sudah tahu ya khasiatnya apa. Khasiat yang bagus untuk kesehatan kita, meningkatkan daya tahan tubuh ya. Jadi sayang kalau dibuang begitu saja ya. Oke, ini lihat nih hasilnya seperti ini. Kan karena Oma tambahkan kayu secang. Kayu secang ini bagus untuk peredaran darah kita, dan kalau mau rasanya manis boleh ditambahkan dengan madu lanceng ya, 2 sendok deh. Warnanya beda sedikit lagi karena Oma tambahkan madu. Nih cantik nih, warnanya beda lagi ya. Oke, seperti itu. Jadi ingat Ancu, kalau misalnya hajatan ini bunga sedap malam ini sudah tidak dipakai, maksudnya untuk rangkaian bunganya nggak kepake, jangan dibuang, bisa dijadikan minuman yang menyehatkan. Oke Ancu,
semua orang bisa sehat.